Oke, Pak Heri, terima kasih. Mas Hendi, terima kasih. Dua narasumber sore ini sudah menyampaikan materi. Monggo, Bruder, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan bisa disampaikan atau mungkin sharing juga boleh, monggo bisa disampaikan. Waktu kami persilahkan kepada Bruder Bapak Ibu. Kemudian mengingatkan Bruder Bapak Ibu yang belum presensi untuk sesi yang kedua ini, monggo silahkan presensi dulu. Link presensi sudah disampaikan di chat. Monggo Bruder Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Tidak ada. Yang mau sharing juga boleh, Bruder Bapak Ibu, monggo nanti tadi sekitar yang disampaikan Mas Hendi dan Pak Heri mengenai riset yang dilakukan satu jiwa dalam saudara, Bapak Ibu Bruder yang hendak sharing juga dipersilahkan, monggo. Saya tunggu 2 menit, Bruder Bapak Ibu. Oh, Bruder Toto ini raise hand dan Bruder Edi, nggih. Bruder Toto dulu, baru kemudian Bruder Edi. Monggo, Bruder Toto dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Dase selaku moderator dan juga tentu pada tim riset YPL, Pak Heri, Pak Hendi dan teman-teman. Saya Bruder Toto di SMA Jogja. Di dalam undangan itu saya sebagai pengurus Yayasan Perwakilan Jogja tanda petik gitu ya. Saya terkesan banyak narasi yang dibangun itu filosofisnya tinggi sekali ya. Nah, ini kan butuh orang harus berdiam merenungkan contoh yang dipaparkan Pak Heri tadi. Satu jiwa dalam saudara. Nah, ini kan selain saya merasa itu dalam banget, tapi sebenarnya saya enggak tahu itu yang melatar belakangi itu. Tapi saya bisa merasakan kedalaman refleksinya itu sangat kentara sekali. Nah, maka nanti mungkin Pak Heri bisa sedikit menambahkan bagaimana sehingga bisa menemukan filosofi satu jiwa dalam saudara itu. Kata-kata itu memang sering ada di dalam ya, konstitusi kami, ya, di dalam para pujangga itu ada ya, tapi kan tidak semudah dibaca begitu. Itu yang nanti saya berharap mendapat informasi atau pencerahan. Lalu yang kedua, bukan pertanyaan dan juga tidak perlu ditanggapi, saya hanya mau mengatakan bahwa para bruder yang kebetulan sudah 100 tahun itu pengalaman yang luar biasa, meskipun saya bukan bagian dari, saya bukan orang yang luar biasa itu, tetapi saya hidup di dalam komunitas bruder FIC yang 100 tahun yang luar biasa itu. Kalau membaca buku-buku referensi, apalagi kalau ketemu Bruder Petrus yang bahasa Belanda, ya percaya apik ngono wae yang akhir secara Londo ta. Nah, tapi yang paling sederhana buku Desursum itu luar biasa kalau dibaca di dalam keheningan kesungguhan. Kalau membacanya karo udut, karo ngopi, karo jagongan disambi anan ya ora ana artine. Nah, maka saya berharap selama hampir 1 tahun Pak Hendi dan teman-teman mengadakan riset, mencoba tinggal di bruderan, makan di bruderan, lalu dengan 24 bruder yang diwawancarai dari 150 bruder ya kira-kira itu 1/6 ya, 1/6 yang rencananya mau diwawancari semua karena pandemi ya semua boleh punya catatan beralasan pandemi di saat ini, sehingga tidak terjadi sesuai dengan yang kita rencanakan.
maka tidak ada salahnya bahwa retret sepanjang zaman yang telah dibantu oleh tim riset YPL itu selalu terbuka pada suatu nilai-nilai yang akan muncul, bukan sesuatu yang harga mati. Meskipun saya tadi sudah merasakan ini bukan sesuatu yang harus, ini tawaran, ini sharing ya. Nah, dari situ saya berharap 6 value itu berdiri berdampingan dengan value-value yang lain. Ya, kalau tidak salah, yang di sini yang rawuh di Sumiteng ini, saya tahu yang diwawancarai salah satu menjadi subjek sumbernya itu sejauh dulu pernah dibleskan di media sosial itu kan Buder Giwal ya, tentu Buder Warto sendiri ya. Buder Jio mungkin ya karena perwakilan di Ketapang mungkin ya, saya hanya mengira-ira. Lalu dulu juga pernah Buder Warto itu di dalam media sosial beberapa kali menyampaikan potongan-potongan wawancara itu. Dan pada waktu launching 100 tahun, kalau nggak salah, Mas Hendy itu juga menyampaikan rekaman di dalam tanda petik serah terima itu. Nah itu sebenarnya saya berharap kalau kemarin menunggu-nunggu karena ini belum selesai, besok tidak ada kaitannya persis dengan POP pun, sekolah-sekolah ini bisa mendapatkan sharing di video itu ya, yang bisa menginspirasi Buder Simon yang dengan ketekunannya dengan Bunda Maria misalnya, lalu Buder Giwa dengan penikmatnya terhadap lingkungan hidup, ya macam-macam itu, lalu bisa menginspirasi kita semua yang bersama-sama Monsinyur Rutten dan Bruder Bernardus atau Luber itu untuk menghadirkan kerajaan Allah. Itu saja, terima kasih waktu yang diberikan untuk bicara pada diri saya. Matur nuwun, Mas Hendy, Pak Heri dan teman-teman. Matur nuwun Bruder Toto, terima kasih. Untuk Bruder Edi nanti ini biar yang dari Bruder Titus Toto ditanggapi dulu oleh Mas Hendy dan Pak Heri biar nanti tidak lupa. Monggo waktu sepenuhnya untuk Mas Hendy dan Pak Heri. Matur nuwun Bruder Toto. Saya pernah ketemu 1 kali dengan Bruder Toto. Waktu itu ada acara yang digagas oleh di Pekundan Mas ya? Enggak, Bruder, di ini TPP, Tim Peduli Pendidikan. Ya, ya. Dan suaranya sangat lantang sekali Bruder Toto waktu itu. Nah, 1 jiwa dalam saudara. Waktu itu kami diretretkan di Shalom 8 dino. 35 hari kami menggarap riset itu. Terus dari berbagai latar belakang, saya orang kuantitatif. S1 saya fisika. Mas Hendy orang kualitatif naratif. Pada saat itu saya mencoba, sebelum melakukan riset, saya mencoba untuk belajar kualitatif. Dan pada saat ketemu dengan Mas Hendy, beliau mengatakan ini kualitatif naratif. Saya tidak pernah melakukan itu. Maka ya sudah, saya pasrah 100% oleh Mas Hendy, ke Mas Hendy. Kualitatif naratif ki sing kepiye jelaske kabeh dan sebagainya. Terus waktu di Shalom kami, terutama saya, Pak Adi, Mas Hendy, saya tanya, judul riset kita apa ya? 2 teman saya, Pak Adi dan Mas Hendy, terdiam dan merenung. Buder, apa yo enake? Sik yo di golek wangsit sik. Bayangkan sebuah penelitian judulnya golek wangsit sik. Tetapi saya yakin
Mas Hendy dengan latar belakang filosofis, teologis, sosial, sosiologis, antropologis, itu yakin di hari berikutnya Mas Hendy menyampaikan satu jiwa dalam saudara. Monggo Mas Hendy untuk disampaikan makna satu jiwa dalam saudara tersebut. Terima kasih Pak Heri. Para Buddher, waktu itu saya masih ingat betul bahwa kami retret dan siangnya sore, menjelang sore itu Buddha Ranger cerita pada kami bahwa misi pertama-tama itu misi kita semua sejak dibaptis itu menjalani misi sampai mati. Dan misi itu yang pertama-tama dari dalam diri. Bagaimana gulo entah diri manunggil kalian karso dalem, lalu satu komunitas yang menjiwai para Buddha sebagai persaudaraan ratu kongregasi itu. Dan ini akhirnya dituangkan bahwa kita semua satu bumi, satu rahmat, dan akhirnya kita saling menyebut saudara. Semua dipanggil menjadi saudara. Kalau Bapak Suci saat ini dalam pandemi ini mengumumkan ensiklik baru, Fratelli Tutti, dan kita itu melupakan panggilan sebenarnya sama seperti panggilan Bapak Suci, kita dipanggil untuk satu jiwa dalam saudara. Itu yang bisa menjadi jawaban saya ketika ditanya satu jiwa dalam saudara, itu panggilan dari misi dari kerasulan. Terima kasih. Matur nuwun, Mas Hendy, Mas Heri. Terima kasih Mas Hendy, Pak Heri, dan Bruder Titus Toto. Untuk selanjutnya, Bruder Edi, monggo Bruder Edi. Tadi sepertinya hendak bertanya, monggo Bruder. Oke, terima kasih bertanya atau sharing ini. Monggo Nji. Para Buddha, Bapak Ibu yang saya hormati, saya tertarik juga ungkapan ini satu jiwa seperti tadi Buddha Toto. Satu jiwa dalam saudara. Saya memahaminya ini Bhinneka Tunggal Ika. Dan Pangluhur itu sudah kiranya teruji dalam nilai ini dan keberadaan Pangluhur melayani yang pluralisme, kita menjadi saudara satu dengan yang lain, itu yang membuat kita ada. Satu potret kecil di Pemalang misalnya, saya boleh katakan ini juga menjadi potret. Siswa Pemalang itu 78, lalu Katoliknya ini untuk tahun ini sudah lumayan besar, 19, tadinya sekitar 10. Kelas 11 ini Katoliknya hanya 1. Kemudian Kristennya agak banyak, lalu lebih dari separuh itu Muslim. Muslim sini kan juga Muslim yang juga harus untuk disapa secara intens untuk menjadi saudara. Tapi bahwa kesatuan dalam jiwa dari berbagai macam ragam menjadi saudara itu rupanya menjadi satu roh yang mesti harus dipelihara. Kemudian kalau ini juga tadi soalnya potret banyak sekali yang bagi saya mengesan, core value juga sudah ada dalam proses perjalanan karya FIC, dan ini mau ditekankan kembali. Ini saya rasa menjadi satu roh yang harus juga penting, dan ini dijiwai oleh siswa, oleh guru, dan kalau boleh oleh masyarakat, oleh orang tua, sehingga kita dikenal sebagai sekolah yang betul-betul hadir dengan nilai-nilai yang unggul itu. Saya juga pernah merindukan satu kongres pendidikan, boleh saya katakan. Kongres karya sudah, tapi kongres pendidikan belum. Maka kalau saya mengalami proses ini, kok kita akan dibawa seperti ke kongres, suatu proses perjalanan atau sinode begitu, maju bersama dan menuju transformasi perubahan tadi yang mau dicapai. Ya, kita mau berubah yang seperti apa, lalu keberadaan kita menjadi semakin mantap ke depan, 101 menjadi 200 dan sebagainya. Misalnya saja orang muda, batasan orang muda itu sekarang 70 tahun.
maka mungkin barangkali pelayanan kita tidak saja SD dan SMP dan SMA, barangkali di atasnya juga menjadi sasaran pelayanan kita. Sehingga barangkali ya para buder, kalau para guru yang S3 itu juga ada wadah yang di sana ada pangudi luhur melayani orang muda. Perubahan-perubahan yang rupanya ini penting, lalu ini dialami menjadi suatu proses. Barangkali ini jadi pijakan, tidak saja ini kita bergerak dalam POP, tetapi kita sendiri harapannya mengalami sungguh-sungguh suatu perubahan, tidak saja dengan pangudi luhur, dengan bersama yayasan-yayasan lain, kita berproses, tapi kita harapannya pangudi luhur sebagai satu kesatuan pelayanan di FIC, jadi penggerak ini, memang betul nanti mengalami perubahan yang kita harapkan bersama, tidak saja hal teknis, tapi banyak hal dari spiritualitas kita didasari macam-macam hal, dan kita boleh menemukan roh pelayanan pendidikan di Indonesia yang khas. Ini sebuah kerinduan saja para budak dan ibu, bapak, dan kita rasanya dibawa ke satu start yang baik, dan harapannya nanti dibawa ke satu muara, ke oase yang kita rindukan bersama. Demikian, saya setuju dengan ungkapan satu jiwa dalam saudara. Kita menjadi satu, disatukan dalam semangat satu, tidak saja angka, tapi ini hakikat kesatuan, dan dengan pluralisme yang begitu beragam di Indonesia, rasanya tema ini menjadi sangat berbicara. Demikian Ibu, terima kasih, ini satu ungkapan. Terima kasih. Nggih, Bruder Edi, matur terima kasih, nuwun sangat nggih. Pak Hendy, monggo ada yang mau disampaikan? Ya, Nggih, saya sangat bersyukur atas tanggapan dari Bruder Toto dan Bruder Edi yang mengapresiasi kami, mengapresiasi pangudi luhur juga untuk kerja keras kita bersama ke depannya mau seperti apa. Besok kita akan dibawa deliberasi, itu seperti kita akan berdialog terbuka. Siapa saja bisa bercerita tentang budaya sekolah pangudi luhur, dan nanti akan ditemani oleh Dr. Yuli Utanto, ini temannya Pak Heri. Dia adalah ketua kurikulum UNES, nanti akan mendengarkan dan berdinamika bersama kita selama kurang lebih 4 jam. Break, ada breaknya nanti. Ini kita semacam sharing, bisa bebas bercerita, lalu bagaimana kebaikan-kebaikan, nilai-nilai apa yang kita perjuangkan sebagai saudara di sini, nanti akhirnya akan membentuk ekosistem dan budaya di masing-masing unit. Itu akan berbeda-beda satu dengan yang lain. Masing-masing unit punya kekhasan. Jadi terima kasih Buder atas masukan-masukan yang sangat berarti bagi kami. Oke, matur nuwun. Oke, terima kasih Mas Hendy. Saya Budase. Oh, nggih, monggo Bruder Warto, monggo. Saya tidak bertanya, tapi minta bantuan kepada para buder untuk membantu saya sebagai ketua program organisasi penggerak SMP, karena akan ada banyak kegiatan. Salah satunya itu kan menginternalisasikan nilai-nilai atau spiritualitas setiap yayasan. Pangudi luhur ya nilai-nilai inti kepangudiluhuran. Kalau Marsudirini ya Marsudirini, kalau Suster SFD ya SFD. Nah, besok pagi itu kan kita akan ya diskusi, ya dialog, ya brainstorming bersama Bapak Dr. Yulianto ya, dari dosen UNES itu. Yuli dokternya Utanto. itu kan Yuli Utanto, itu doktor kurikulum, dan kita akan semacam bagaimana menyusun kurikulum, memasukkan ke dalam kurikulum terkait nilai-nilai yang dari kemarin sudah disampaikan oleh Bruder Petrus Parianto. Hari ini kita mendapatkan sedikit tambahan hasil riset, lalu budaya yang akan kita bangun, karena POP yang akan kita bangun itu kan soal literasi dan karakter, terutama dua hal itu. Jadi bagaimana bisa kita internalisasikan di level guru, di level anak-anak, lalu bisa menjadi budaya sekolah. Ini saya minta bantuan untuk
besok bisa kita berbagi ide, karena besok temanya itu brainstorming dengan ahli kurikulum, lalu kita punya bahannya, harus bagaimana ide-ide kreatif, pengalaman para bruder di unit-unit kerja. Karena ini nanti akan menjadi modal kami untuk melangkah di BIMTEK kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Nah, di sana nanti fokusnya adalah mendesain kurikulum ciri khas unit kerja masing-masing, KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ya, kekasannya di mana, keunggulannya di mana, itu nanti di sana akan kami tindak lanjuti. Itu aja saya permintaan bantuan untuk para bruder yang punya posisi di kepala sekolah dan yayasan ini untuk besok pagi bisa brainstorming untuk bersama Pak Juli dengan modal yang sudah kita miliki, nilai-nilai dan budaya yang sebaiknya kita bangun. Itu aja, Bu Tasih. Terima kasih. Baik, Bruder Warto, terima kasih. Bruder, Bapak Ibu, ada pertanyaan dari Bruder Yosef di kolom chat itu. Bahan-bahan atau PowerPoint BIMTEK dari hari pertama sampai dengan hari ketiga ini sepertinya peserta belum mendapatkan. Di setiap hari di kolom chat tidak dibagikan. Monggo nanti panitia bisa ditindaklanjuti, bisa di-share di grup WA. Wonten nggih grup WA pengurus YPL? Ada, Bu, nanti kami share ke grup komunitas kepala sekolah SMA dan ketua perwakilan. Oh, ngaten. Mekaten nggih, Bruder Yosef, sudah dijawab oleh Bruder Warto, nanti materi-materi PPT akan di-share di grup WA. Ini juga menjawab dari usulan dari Bruder Yohanes, nanti materi dan PowerPoint akan di-share di grup WA yang tadi disampaikan oleh Bruder Warto. Begitu ya, Bruder Warto? Bruder, Bapak Ibu, masih adakah yang ingin disampaikan? Entah itu pertanyaan atau sharing atau usulan, monggo masih ada waktu, dipersilakan Bruder Bapak Ibu. Bruder Franz? Nggih, monggo Bruder Franz, saged open mic Bruder. Sebentar, Bruder Franz, tapi sepertinya tunjuk tangan atau tidak? Iya, Bruder Franz mau tanya tadi. Iya, Bruder Franz mau tanya, tapi itu mic-nya masih ditutup. Monggo sebentar, saya cari. Hostnya bisa buka mic-nya. Sebentar. Sudah. Sudah, monggo Bruder Franz, dipersilahkan. Terima kasih. Itu sudah saya tulis di chat sebetulnya. Itu ada sering digunakan dua istilah. Satu nilai-nilai dan yang satunya keutamaan. Mana yang akan kita gunakan antara dua istilah itu ya? Nilai-nilai atau keutamaan-keutamaan? Terima kasih, itu saja. Nggih, baik, Bruder Franz sudah dituliskan di kolom chat, mohon maaf kelewatan. Nilai-nilai atau keutamaan istilah mana yang kita gunakan untuk disepakati. Pertanyaan ditujukan kepada siapa nggih, Bruder Franz? Saya jawab aja, Bu. Oh, ngaten, monggo Bruder Warto, Ya. terima kasih, monggo Bruder. Dari dokumen hasil Kapito Provinsi Indonesia 2018, salah satu rekomendasi Kapito kepada Yayasan Pangudilur adalah untuk merumuskan nilai-nilai inti Yayasan Pangudilur. Kalimatnya nilai-nilai inti kalau di Kapitol itu. Nah, soal nanti mana yang dipakai, apakah nilai-nilai atau keutamaan, kalau di buku KPI itu pesannya nilai-nilai inti. Begitu, Bruder. Terima kasih. Saya menambahkan, Bruder. Monggo Pak Hendi. Ya, untuk nilai dan keutamaan kita mungkin lebih jeli melihat dari akar katanya. Kalau misalnya nilai itu kan dari core cordis, nilai atau keutamaan dari core cordis yang dikeluarkan dari hati. Lalu keutamaan itu virtus virtutis. Jadi nilai itu lebih tinggi dari keutamaan, atau dalam nilai itu pasti ada keutamaan lain.
Gitu. Terima kasih. Mungkin ini bisa menjentrengan dengan bermain kata-kata dari aslinya. Terima kasih. Nggih, Pak Hendy, matur nuwun. Bruder Van, sampun cekap napa belum? Apakah masih ada yang mau disampaikan? Sampun nggih. Terima kasih Bruder Van. Bruder Bapak Ibu. Sebentar, ini ada di chat yang terakhir dari Bruder Yohanes. Pertanyaan kepada Bruder Warto, bagaimana tindak lanjut untuk sekolah YPL, khususnya seperti TK, SMA, dan SMK, karena materi POP 6 keutamaan atau nilai ini sangat baik. Monggo Bruder Warto bisa dijawab, Bruder. Baik, terima kasih. Saya perlu menjelaskan terkait BIMTEK pengurus YPL dan yang diikuti oleh kepala sekolah SMA yang statusnya ditulis dalam administrasi sebagai pengurus yayasan. Lalu tim pengembang pendidikan, di sini ada Bu Arum. Ini sebenarnya salah satu bentuk informasi yang disampaikan kepada sekolah-sekolah Pangudi Luhur bahwa di Yayasan Pangudi Luhur yang pelaksanaan konkretnya di POP SMP itu ada kegiatan, ada proyek, ada usaha mendesain kurikulum dengan literasi luber tadi yang intinya nilai-nilai ini. Nah, tindak lanjut konkretnya pasti di level SMP dan SD karena yang ada proyek atau bantuan pengembangan itu di SD dan SMP. Untuk yang SMA dan TK, ya idealnya juga ikut, hanya secara teknis pasti nanti kami akan membutuhkan semacam kegiatan tersendiri. Nah, nanti kami bahas bersama pengurus para ketua perwakilan ini bagaimana baiknya. Ya kami terima kasih kalau yang para Bruder, Bapak Ibu rasakan nilai-nilai yang kami sharingkan dari kemarin Bruder Petrus lalu hari ini hasil riset itu makin lama makin mengkristal, oh ya ini baik harus kita tindak lanjuti. Ini saya kira poin penting. Soal teknisnya nanti kami belum bisa menjawab sekarang, Der, tapi nanti pasti kami akan bicara dengan para Bruder ketua perwakilan, ini kami undang tim pengembang untuk menindaklanjuti. Kalau diperlukan workshop penyusunan kurikulum dengan menginternalisasikan nilai-nilai ini, ya nanti kita undang pakarnya. Begitu nggih, Bruder? Mekaten nggih, Bruder Yohanes? Nggih, matur nuwun. Nggih, Bruder, terima kasih. Bruder Bapak Ibu, monggo masih ada waktu. Kalau ada pertanyaan, saran, masukan, atau sharing, boleh. Monggo, Bruder. Rutmiati. Sebentar. Itu Bu, Bruder Yosef. Oh, monggo, Present. monggo, nggih, Bruder. Terima kasih, Bu Yosef. Nggih, Selamat monggo, siang, Bruder Bapak Yosef. Ibu Bruder. Ini terkait pemilihan kata luber ini. Apakah ini memang sudah dipikirkan jauh-jauh begitu? Karena kalau ini dikaitkan di Indonesia, ini kan ada kaitannya dengan politik, pasti langsung umum, bebas dan rahasia. Sedangkan ini akan diterapkan, akan disampaikan kepada kepala-kepala SD, SMP, dan seterusnya. Apakah pemilihan ini sungguh memang itu sudah akan menjadi dibakukan, atau memang hanya untuk istilah sementara saja? Terima kasih. Matur nuwun, Bruder Yosef. Terima kasih. Monggo, ini dijawab Mas Hendy, Pak Heri, atau Pak Heri, nggih, monggo Pak Heri. Boleh. Terima kasih, monggo. Terima kasih, Bruder Yosef. Kami sudah nyun sewu ya, Bruder. Kalau kami nanti salah nyun di selentik, karena kadang ya ada nilai-nilai getih Bruder FIC di diri kami juga, gitu. Bagi kami, luber literasi unggul berkarakter sudah sesuai dengan niatan negara untuk menggali keunggulan di setiap sekolah, di setiap ormas seluruh Indonesia. Kemudian
di internal kita Luber akronim dari Ludovicus Bernardus. Saya tidak terpikir ke arah politis di sana. Dan seandainya itu mau dikaitkan, apapun bisa dikaitkan dengan politik, betul. Tetapi kata Luber itu pun juga kita mau pakai dimanapun tentunya juga tidak apa-apa. Menurut saya seperti itu, mohon maaf jika ada yang tidak pas, betul. Begitu, Buder Yosep, atur nuwun. Ya, terima kasih. Bagi saya juga nggak masalah, Mas, asal itu sungguh sudah dipikirkan. Karena kita nggak mau juga terjebak dengan sekolah merdeka yang ternyata itu sudah dipatenkan oleh Cikal misalnya. Kan jadi rancu akhirnya ketika kita mau ngomong sekolah merdeka, tetapi setelah kita telusuri, itu miliknya Cikal. Dan akhirnya Mas Nadiem juga nggak bisa apa-apa begitu. Itu aja, Mas. Terima kasih. Oh, bagus ini, Buder Yosep. Terima kasih untuk mengingatkan terutama juga dengan YPL. Nah, nanti Buderwarto atau dengan pengurus yang lain bisa mengambil inspirasi dari Buder Yosep. Mau didaftarkan ke merek Luber ini, mau didaftarkan atau di apa sebelum kedisian sama yang lain. Kita Buder Nama Merdeka Sekolah Cikal. Yeah. Atur nuwun dari Yosep, atur nuwun. Nggih. Ya, tambahan juga dari Luber ini kan bahasa Jawanya itu meluapkan atau mengimbaskan. Kalau air itu kan luber-luber itu berarti berlimpah. Kita mau mengimbaskan dalam program organisasi penggerak model Luber ini juga mengimbaskan praktek baik. Begitu para Buder, Bapak Ibu yang terbesit kenapa kok Luber tidak terluas bebas dan rahasia, tetapi semangat yang meluap-luap makantar untuk kerasulan itu yang kami terima, kami telaah, kami refleksikan dari literasi berkarakter Ludovicus Bernardus, lalu sampai ke meluap-luap itu, mengimbaskan hal yang baik. Begitu kalau yang kami berdiskusi untuk pemilihan kata ini. Terima kasih, Buder. Oke, baik. Terima kasih Bruder Yosep, Mas Hendy, dan Pak Heri. Bruder Bapak Ibu, monggo pertanyaan berikutnya. Selanjutnya, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan Bruder Bapak Ibu. Tidak ada. Sampun cekap, nopo dereng Bruder Bapak Ibu. Saya tunggu 2 menit, Bapak Ibu. Nggih. Mungkin cukup, Bu. Oh, nggih, Bruder Warto. Cekap nggih, Bruder Bapak Ibu? Sangat jelas. Sangat jelas. Terima kasih Bruder Bapak Ibu atas sharingnya, atas masukan yang luar biasa, yang sungguh menyentuh dari kata-kata satu jiwa dalam saudara, bangga menjadi bagian dari Pangudi Luhur. Kiranya cukup Bruder Bapak Ibu. Waktu sudah menunjukkan pukul 14.30, kita tutup acara BIMTEK pengurus YPL pada hari yang ketiga untuk sesi yang kedua ini. Kembali mengingatkan kepada Bruder Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir sesi kedua, dipersilahkan, monggo silahkan mengisi, kami tunggu. Kemudian sebelum saya tutup dengan doa, mohon Bapak Ibu Bruder untuk open kamera. Pak Daniel akan mengambil gambar kita, akan di screenshot dari layarnya Pak Daniel. Kepada Pak Daniel dipersilahkan. Monggo Bruder Bapak Ibu untuk open kamera. Baik, terima kasih Bu Dasi. Monggo Bruder Bapak Ibu open kamera. Jika tempatnya memungkinkan aman, silakan yang memakai masker juga dibuka terlebih dahulu, biar kelihatan senyumnya yang ganteng, yang cantik. Step dulu, kepalanya di step. Baik. Betok badu edok. Ya, beri aba-aba. 3, 2,
Saya ompong boleh merenges ya, Buder. Lagi satu slide lagi. Ya. 3, 2, 1. ampun, terima kasih Bu Dasi, saya kembalikan. Terima kasih para Buder Oke. semuanya, Bapak Ibu Terima semuanya. kasih. Derwarto kalau Bu derek ditutup kok, Der. Nggih, Terima monggo. kasih semuanya. Monggo Bu Doa. Derwarto silahkan nyuwun tulung ditutup dengan doa oleh Bu Oh, Derwarto. Ini yang paling loh. bersemangat Bu Derwarto soalnya. Wah, Monggo Bu Derek nyuwun tulung ditutup dengan doa. Nggih. Baik para Buder, Bapak Ibu, mari kita tutup pertemuan kita pada siang hari dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Allah yang makasih, kami bersyukur kepadamu, Engkau membimbing kami semua, para Buder, tim riset 100 tahun FISIA di Indonesia, dan pada sore hari ini, hasil riset kami bagikan, kami sharingkan kepada para Buder, Bapak Ibu, kepala sekolah, dan tim pengembang pendidikan Yayasan Pangudi Luhur. Semoga apa yang kami sharingkan ini, kami bagikan ini, dapat tumbuh berkembang menjadi dasar yang kokoh bagi anak-anak yang kami dampingi. Kami sudah lelah, Bapak, kami akan istirahat. Berkatilah kami dalam perjalanan pulang ke rumah kami masing-masing. Semuanya ini kami mohon dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah ini baru sah. Terima kasih para Buder. Terima kasih, Buder, Bapak Ibu. Matur nuwun, Terima Der. kasih, Buder. Kalau Buder Darmadi ini nang ndi lho, Buder Darmadi ket mau ke pamer mobil wae iki. Mobil ya, Wi. Makan siang di mana? Makan siang di restoran masing-masing. Wi, Daryono kuwi nanti wi. Nanti Kantor ini. Darmadi, jeneng Kantor. ampun. Iya, itu. Malah